Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys. Kali ini materinya tentang teks ceramah. Mungkin teks ceramah tidak asing didengar ya guys ya. Apa itu teks ceramah? Teks ceramah adalah jenis teks yang disampaikan secara lisan untuk menyampaikan pesan, gagasan, atau informasi kepada audiens ya. Lalu, apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi pendapat, menghibur, atau memotivasi audiens. Itu adalah tujuannya. Selanjutnya, struktur teks ceramah itu ada 3 ya guys. 1 pembukaan, 2 isi, 3 penutup. Di dalam pembukaan itu isinya tentang perkenalan, salam, dan pengantar. Di dalam isi penjelasan, argumentasi atau informasi. Dan di dalam penutup itu kesimpulan, pesan atau ajakan. Baiklah, penjelasannya yaitu di dalam pembukaan itu bisa disebut intro ya. Di dalamnya itu memperkenalkan diri, topik yang akan dibahas, dan tujuan ceramah. Kemudian ada salam pembuka, ada perkenalan diri, kemudian ada pengantar topik yang akan dibahas, tujuan ceramah. Jadi itu disampaikan di dalam pembukaan ya guys ya, atau di dalam intro. Kenapa di awal kita harus ada intro? Supaya isi dalam intro atau isi dalam pembukaan itu bisa sampai kepada audiens. Jadi audiens tahu si penceramah itu akan menyampaikan apa. Jadi itu sudah diawali di dalam pembukaan. Selanjutnya, poin yang kedua adalah bagian isi atau body ya, penjelasan utama tentang topik. Jadi, jika sudah di bagian isi harus sudah fokus ya, karena isi adalah pengenalan konsep atau teori yang ingin disampaikan, analisis atau penjelasan, contoh atau ilustrasi, argumentasi atau bukti. Jadi kalau sudah di bagian isi, maka ceramah harus fokus kepada inti yang akan dibahas supaya tidak panjang kali lebar dan meluas kemana-mana. Jadi hanya fokus di dalam satu topik. Nah ini di dalam bagian kedua ini harus sesuai ya, harus jelas, harus konkret supaya audiens bisa memahami apa sih isi ceramah yang disampaikan. Baiklah, di bagian struktur teks ceramah yang ketiga ada penutup ya. Di dalam penutup itu kesimpulan, ringkasan, dan pesan akhir. Biasanya isinya itu mencakup tentang kesimpulan utama, kedua rekomendasi atau ajakan ya, sifatnya persuasif, ketiga ucapan terima kasih, keempat penutup formal ya. Jadi ini bisa ada di dalam penutup. Struktur teks ceramah sangat penting karena membantu menyampaikan pesan secara efektif dan mudah dipahami oleh audiens. Dan dengan struktur ini bisa memastikan ceramah berjalan lancar, pesan tersampaikan dengan jelas, dan audiens dapat memahami serta merespon dengan baik. Maka sangat penting sekali memperhatikan yang namanya struktur teks ceramah ketika kita ingin membuat sebuah teks ceramah. Selain memahami struktur, kita juga harus tahu kriteria teks ceramah yang baik itu seperti apa. Pastinya jelas dan mudah dipahami yang pertama. Yang kedua, memiliki struktur yang logis ya. Yang ketiga, bahasa formal dan sopan karena memang ceramah ini adalah kegiatan formal ya. Jadi memang bahasanya harus sesuai. Yang keempat, menggunakan contoh atau ilustrasi supaya audiens lebih makin memahami ketika kita memberikan contoh yang konkret ya, atau ilustrasi yang jelas. Yang kelima, memiliki tujuan yang jelas ya. Jadi apa ceramah yang akan disampaikan, tujuannya supaya audiens tahu dan bisa mempraktekannya atau menerapkannya di kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya yang keenam, menarik dan memotivasi audiens. Jadi kriteria yang terakhir ini adalah bentuknya dalam bentuk persuasif ya. Jadi ceramah kita itu harus bentuknya persuasif supaya orang-orang itu menarik dan bisa memahami, menerapkan apa yang telah disampaikan dalam isi ceramah. Baiklah, materi kali ini saya cukupkan dalam materi teks ceramah. Semoga strukturnya, pengertiannya, kriterianya ini bermanfaat untuk kita semua, dan ada salah mohon dimaafkan, mohon dikoreksi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.